Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan membuat suatu aplikasi, yaitu aplikasi kalkulator menggunakan Android Studio. Ini adalah tugas akhir, yaitu tugas UAS dari mata kuliah pemrograman mobile. Baik, langsung saja ke Android. Tunggu sinkron dulu. Nah, kita ke new project, ketik view activity, next, kita tulis atau kita menggunakan klik finish. Tunggu sinkron dulu. Lagi sinkron dulu, bentar. Kita geser sedikit. Nah, ini sudah sinkron. Saya akan membuat dari dua belah. Di bagian ini codingan, yang di sini tampilan. Nah, seperti ini. Lanjut, kita pertama harus hapus hello world yang ini. Kita ganti dengan kita tambahkan dulu di sini padding jadi 16 dp. BG color, background kita tambah jadi color underscore BG. Ini error karena kita belum panggil di bagian colornya. Nanti kita akan panggil di bagian value, di bagian color ini, supaya tidak error. Langsung saja kita lanjut. Di sini saya akan membuat text view 0 dp. Kita mengawet konten. Sebelumnya kita masukin ID-nya dulu. ID express ya. Express ya. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan menambahkan background, yaitu drawable underscore ini error karena kita
belum memasukkan drawable. Di sini kita nanti akan buat file yang bernama drawable secondary. Baik, kita lanjut lagi. Di sini saya akan memberikan gravity and next line-nya satu, ellipses n, dan kita memberikan padding 20 dp, padding 20, color colornya kita kasih display. Oh, yang di atas ini, bentar, di sini kita kasih display underscore pg. Primary setelah itu kita kasih size 24. Oke, mungkin belum kita kasih margin bottom bagi 8 dp. Bottom top of. Jadi result error karena kita belum end to end. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini error karena kita belum panggil ya. Nah, solusinya kita cepat untuk ngoding itu sebenarnya kita tinggal copy paste dari hasil ini supaya tidak terlalu membuang waktu terlalu lama. Nah, setelah itu kita tinggal edit nanti. Nah, di sini saya akan edit ID-nya menjadi result. Nah, result ini ID-nya juga saya salin kaypad. Nah, saya juga akan menambahkan di bagian ini style Android style text
ganti menjadi 16 dan ini saya ganti menjadi 48 dp supaya yang di bawah itu terlihat lebih besar dari tampilan outputnya nanti. Kenapa ini? Karena kita belum pakai papernya di bawah. Kita tambahkan apa lagi ya? Color, text, size, itu saya akan membuat table, yaitu table layout membuat semua dp enter oops yang di bawahnya juga dp enter kasih ID terlebih dahulu ID install kolom bintang dimensi ratio button parent. Nah, ini set di end to end parent ini saya akan membuat lebar row-nya di kita sediakan level row-nya. Nah, Android underweight Android sama dengan kasih satu. Nah, di sini saya akan membuat label atau butonnya untuk suatu butonnya saya yang pertama itu buton ID habis ID
style. Kenapa error? Karena ini juga belum dipanggil di bagian stylenya. Nanti kita buat folder style di bagian. Nah, kita lanjut lagi ke Android text-nya. Android text kita kasih AC. Itu kita akan kasih tampilannya. Ini belum kelihatan karena belum kita kasih stylenya. Kalau kita udah kasih style, nanti kita ini akan berubah. Nah, setelah itu akan copy lagi, copy supaya tidak membuang waktu ya guys. Nah, kita tempel di sini. Ya, edit ID-nya menjadi BTN BTN apa ya? AC ini BTN yes. Ya, keliru kita ini oke. Tampilan ini kurang persen. Kita edit dan menjadi persen. Nah, selanjutnya kita tempel lagi, kita edit ID-nya menjadi BTN kurang atau sub. Nah, supaya dibagi persen. Nah, sub nanti lah kita lihat. Hapus saya lagi. Nah, kita tempel lagi di sini BTN equals atau sama dengan dip. Nah, equals adalah sama BTN dip. Itu bagikan. Setelah itu ini sudah terdapat 4 tabel, di mana juga kita kasih sini, kita kasih di paling bawah di bagian ini kita tempel. Nah, setelah itu kita akan tempel semuanya ini di paling bawah lagi. Nah, kita copy, kita tempel di sini. Nah, ini udah dia. Apa ya? Kayak gini nggak sejajar nih, tapi kayak gitulah kalau kita copy paste itu yang nggak sejajar gitu.
Di sini saya akan mengubah BTN BTN 7 kali ya, BTN 7, BTN 8 mungkin, BTN 9 ini BTN F. Nah, F itu adalah bahasa Inggris dari tambah. Oke. Nah, kita edit teksnya menjadi 7, 8, dan 9. Tambah. Oh, belum. Nah, setelah itu kita tempel lagi di paling bawahnya ini ya. Dan kita tempel dah supaya nanti kita edit. Ada 5 baris kayaknya. 1, 2, 3, 4, tinggal 1. Tempel di sini. Nah, di ini saya akan edit lagi BTN 9, BTN 6 di bawah ini BTN 6, BTN 5, BTN 4, BTN plus sudah, BTN plus sudah. Wow, sama dengan saya edit di sini udah 5. Ini menjadi 5, 4. Ini equal sama dengan. Nah, di bagian ini juga terdapat BTN 3, BTN 3, BTN 2, BTN 1. Ini juga kasih BTN kali. BTN kali itu mul. Nah, BTN 3, BTN 2, BTN 1, BTN kita tulis mul itu kali ya, kali. Nah, di sini kita tulis BTN 0. Saya tulis apa lagi ya di sini? BTN apa ya? Titik kayak titik itu bahasa Inggrisnya apa ya? BTN titik dah, saya tulis titik. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Tapi yang jelas kita akan titik bagi kali sama dengan plus BTN koma.
btn apa ya, btn apa ya, kita cari btn kurung dah, nanti kita edit, buka kurung, tutup kurung, buka. Nah, di sini saya akan tampilkan buka kurung itu kayak gini ya. Nah, kayak gini lah. Tutup kurung. Nah, kayak gini lah. Nah, kita juga perlu mensalin ini default ini juga default kayak ini primary dia kayaknya, primary kita primary. Nanti kita buat file drawable supaya tidak error. Default begitu juga yang di atas kita copy aja, tempel di sini, tempel di sini, tempel di sini, tempel di sini, tempel di sini. Allah Akbar. Tulis sini primary. Selalu bahagia di dalam sholat di kolong ada saudara Muhammad kepada saudara tidak terkenal. Nah, kita juga Android Android bentar nih, error kenapa ya? Oh, nggak ada sama dengannya di sini tuh kan. Nah, primary untuk tampilan anunya ini, warna di buton-butonnya nanti akan mengubah warnanya dari satu tempat. Mengapa saya menggunakan style ini? Karena kalau kita tidak menggunakan ini, kita lebih susah lah, analoginya lebih susah. Nanti pas mengeditnya, warnanya semuanya kan harus dikasih warna butonnya supaya kita mengasih warna di satu tempat, yaitu di style ini. Gitu dah analoginya kayak gitu. Nah, langsung kita buton default kita default juga, kita kasih besar default.
default. Nah, kita biarin yang ini atas menggunakan secondary primary. Nah, setelah ini saya akan membuat tampilan ini supaya ada stylenya. Dari drawable, kita panggil semua buton-butonnya di sini. Kita klik kanan, new drawable resource file, kita kasih display dulu, display underscore bg, enter. Lanjut kita btn secondary besar, kita kasih btn agent, btn primary underscore primary tinggal satu btn agent, btn agent, enter. Nah, sebelum itu kita akan memberikan di bagian display itu sebuah display kita bagian primary dulu ya, canda. Hitam untuk set true. Kita kasih save, kita kasih save rectangle, kita kasih padding solid red color kita kasih color underscores display underscore agent dark karena itu ada di agent dark. Di sini saya akan converse untuk radiusnya, saya kasih 16 dp. Nah, setelah itu saya copy, kita taruh di bawah. Nah, di sini bukan agent. Kita lihat tampilannya apakah berubah. Nanti kita akan kasih warna dulu. Begitu juga seterusnya di bagian ini item. Bisa terus set rectangle solid underscore
color, primary color, bukan, kita memberikan primary dark, primary atau gini, primary dark, itu cornersnya atau radiusnya supaya ada lengkungan dikit, kita kasih 16 pip. Kita copy ya, di sini primary. Nah, secondary saya akan kasih hitam, reset true, add. Nah, set rectangle, kasih solid untuk color, kita ambil color scroll secondary dark, di sini corners 16 dp. Copy lagi, kita taruh di paling bawah, kita ubah namanya. Kita lanjut hitam terus rectangle, tab, ini kita kasih radius itu kita akan ke demnya, kita kasih di sini style ya, di depannya dikit style name button item on replay width-nya layout Android width ini masih 0 dp, kita kasih height
di match parent, size, and weight, Android size, tempat SP, Gravity, kita kasih item, Gravity, Android Gravity, kita cari center, setup, dan in setup itu insert button, layout margin, button, layout margin, Android layout margin, Android layout margin, kasih 4 dp. Setelah itu kita akan buat di sini untuk pemanggilannya. Style call button default parent, itu kasih call button, nah kita kasih background theme-nya untuk warna dari tombolnya. Bentar. Sini. Apa ini? Di sini item Droid background theme kita kasih secondary display kita kasih color, text color, primary text color, text Android text color, Android text color
radius item Android connect radius kita kasih 24. Itu kita copy supaya tidak menghabiskan waktu. Kita tempel background secondary primary tempel lagi secondary secondary. Setelah itu kita akan ke style, dimana style untuk memanggil yang ini, yang merah-merah ini kita panggil di style. Call button item with Android with layer width kasih 0 dp. Match parent, height match parent, margin, item, right, margin, layer margin kita kasih 4 dp. Nah, kita kasih size 24. Nah, ini sudah disiapkan, kita tinggal tap ke gravity center. Kita panggil lagi yang di bawah style, kita panggil lagi style, call button secondary parent call button parent bentar kita dulu call button secondary call setelah itu kita panggil item drawable, item Android background drawable agent, kita kasih agent
text color, text primer, text color, text color. Kita ubah color primary. Primary text color, text primary double. Kalau setelah itu dapat kita copy aja lagi. Tempel primary, secondary, kita ganti call button primary. Nah, double lagi secondary, default sama default ini kayaknya default. Ini secondary. Nah, kita lihat seperti yang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait main activity Java-nya. Yang sebelumnya saya sudah encoding di activity main dan lain-lain. Dan di sini saya akan lanjut ke activity Java-nya. Saya akan menjelaskan di sini saya sudah mendeskripsikan yang ada di tampilan ini. Untuk saya jelaskan, pertama yaitu di sini terdapat text view dan text view TP expression, TP result adalah deklarasi variabel memberitahu program bahwa Anda menggunakan dua objek text view dengan expression dan result. Di sini ada metode onCreate. Metode onCreate adalah salah satu metode siklus hidup activity yang paling penting. Berisi ini wajib dipanggil pertama kali di dalam onCreate. Adalah baris yang menghubungkan file layout XML Anda ke kode Java ini. Dan di sini ada TP expression, view BID expansion. Tentu dua baris kode ini berfungsi untuk menghubungkan variabel text view yang ada di main activity XML-nya. Kode Java Anda dengan komponen text view yang ada di file layout XML. Selanjutnya ada btn, menentukan on-click listener untuk semua tombol kalkulator seperti btn AC, btn next, btn percent, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada assign ID. Assign ID ini adalah deklarasi sebuah fungsi bernama assign. Berisi baris ini menentukan komponen tombol layout XML berdasarkan ID yang diberitahukan. Ini adalah bagian terpenting. Baris ini menetapkan pendengar klik listener
untuk tombol tersebut. Selanjutnya ada on-click. Metode on-click ini adalah pusat kendali untuk semua tombol di kalkulator A. Setiap kali sebuah tombol ditentukan, metode ini akan dieksekusi untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil. Selanjutnya ada beberapa percabangan logika menggunakan if. Jika tombol AC ditentukan, layar ekspresi dan hasil dikosongkan atau direset. Jika tombol sama dengan ditekan, metode evaluate expression akan dipanggil untuk menghitung hasilnya. Jika tombol buka tutup kurung ditentukan, metode plus slash minus ditentukan, tidak ada tindakan yang diambil karena logikanya kompleks dan belum diimplementasikan, dan jika tombol lain ditekan, angka atau operator teks dari tombol tersebut akan langsung ditekan ke akhir string ekspresi yang ada di layar. Di sini ada logika untuk tombol kurung buka tutup. Dan di sini ada logika untuk tombol tidak diimplementasikan di versi sederhana. Logika ini memerlukan penanganan yang lebih canggih. Selanjutnya ada handle parent test. Inilah perhitungan in on break count sama dengan 0, membuat sebuah variabel untuk menghitung keseimbangan kurung. 2. Integrasi melalui ekspresi for. Nah, di sini char C expression to char array yang ada di baris ini. Memulai sebuah loop yang akan memberikan setiap karakter dalam string expression satu persatu. Yang ketiga, menghitung kurung. Jika karakter yang diperiksa adalah kurung buka, maka open parent count ditentukan 1 ditambah 1. Jika karakter yang diperiksa adalah kurung tutup, maka operator parent count ditentukan 1. Selanjutnya ada operator count. Operator count lebih besar daripada 0, kurung buka yang belum ditutup expression titik length lebih besar. Ekspresi tidak kosong karakter si digit. Karakter terakhir yang diketik adalah sebuah angka. Contoh, jika di layar tertulis 5 plus 3, menekan tombol buka tutup kurung akan mengubahnya menjadi buka kurung 5 plus 3 tutup kurung. Selanjutnya ada metode evaluate expression. Ini adalah otak atau mesin hitung dari kalkulator. Ini menggunakan library eksternal bernama Rhino, yang pada dasarnya adalah sebuah mesin JavaScript yang terakhir. Rhino mengambil string ekspresi tersebut, mengeksekusi seolah-olah itu adalah kode JavaScript. Selanjutnya menghilangkan 0 di akhir untuk bilangan bulat. Ya, ini ada percabangan juga sedikit. Nah, jika ekspresi yang dimasukkan tidak valid, misalnya 5 plus kali 3 atau 5 tutup buka kurung 5 plus tutup kurung, Rhino akan gagal menghitung dan menghasilkan error. Nah, inilah penyebab errornya karena misalnya 5 plus kali 3 atau buka tutup kurung di dalamnya ada 5 plus, Rhino akan gagal menghitung dan menghasilkan error. Nah, yang terakhir adapun yang terjadi
Baik perhitungan hasil maupun gagal, blok ini akan selalu dijalankan untuk memberisi sumber daya yang digunakan oleh Rhino mencegah kebocoran memori. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari main activity Japa, yang dimana di main activity ini untuk menjalankan sebuah kalkulator, dimana juga di sini kita panggil ID yang ada di main activity XML-nya. Baik, mungkin saja sebentar kita akan jalankan dulu. Nah, kita akan hitung 8 kali 8 sama dengan, nah ini udah berhasil ya, hapus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.